Aloha! Guys, kita lanjut baca buku. Pokoknya minggu ini, bukan minggu, pokoknya kita harus selesaikan buku ini. Baru kita bisa ke buku yang lainnya. D. Menteri Pemberani. Kita ke halaman 27. Halaman 27 ke chapter 27 halaman 132. Fighting Spirit. Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengungkapkan kesan dan pendapatnya mengenai Susi Pujiastuti. Ketika Presiden Jokowi menyodorkan nama Susi Pujiastuti untuk posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Yusuf Kala mengaku ia sempat mempertanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Hal ini wajar mengingat sebelum Susi menjadi menteri, Yusuf Kala tidak terlalu mengenal Susi. Yusuf Kala hanya tahu Susi adalah pemilik perusahaan penerbangan Susi Air dan perusahaan pengekspor hasil perikanan di Pangandaran. Apa ini tidak salah, Pak? Bu Susi ini cuma tamatan SMP meskipun punya perusahaan operator penerbangan dan pengekspor hasil laut. Padahal calon-calon menteri yang lain ada yang bergelar S1, S2, bahkan S3. Nanti bagaimana bekerjanya? Tanya Yusuf Kala saat itu kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, Pak JK, untuk menjadi presiden dan wapres saja, sesuai konstitusi, kita minimal boleh tamatan SMA. Mengapa untuk menjadi menteri saja tidak boleh tamatan SMP? Bukankah yang penting dia memiliki pengalaman di bidangnya, profesionalitas, integritas, dan komitmen dengan visi misi kita? Silakan saja kalau Bapak punya keyakinan itu. Saya sebagai wapres ikut mendukung saja, asal dia bisa menjalankan visi misi kita saat kampanye. Ya, Yusuf Kala paham betul bahwa presiden punya hak prerogatif untuk memilih menteri-menterinya. Setelah diumumkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, kesan pertama Yusuf Kala terhadap Susi adalah Susi merupakan sosok perempuan pekerja keras yang lincah. Susi berlari waktu dipanggil namanya oleh Presiden Jokowi, sampai-sampai Presiden Jokowi mengingatkan Susi untuk tidak berlari agar tak jatuh. Ketika mulai menjalankan tugasnya, menurut pengamatan Yusuf Kala, Susi adalah menteri yang tidak hanya menguasai persoalan, tetapi juga berpengalaman, pekerja keras, dan pantang menyerah. Ada satu kisah unik tentang ini. Saat Susi menjelaskan program-programnya di sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, kebetulan Presiden Jokowi mau pergi karena ada acara lain yang sudah dijadwalkan. Namun, Susi tetap mencoba menjelaskan. Akhirnya, Presiden Jokowi meminta Susi untuk menjelaskan saat sidang berikutnya. Tampaknya Susi tak sabar menunggu sidang selanjutnya, sebab dalam satu kesempatan pertemuan di istana yang tidak membahas program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi kembali menjelaskan programnya kepada Presiden, karena waktunya terbatas, program yang diajukan Menteri Kelautan dan Perikanan ditunda kembali. 28. Halaman 127. Don't judge a book by the cover. Penunjukan Susi Pujiastuti sebagai orang nomor 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan ditanggapi dengan berbagai macam respons dari banyak kalangan. Tak sedikit yang memujinya setinggi langit, tetapi cukup banyak pula yang memandang sinis bernada sengit. Ada kejadian menghebohkan usai Presiden Jokowi mengumumkan Menteri Kabinetnya Minggu sore 26 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta. Ya, calon Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, merokok. Kejadian tersebut terjadi setelah Presiden Jokowi meninggalkan halaman Istana Merdeka. Sejumlah awak media langsung memburu menteri-menteri baru, termasuk bos Susi Air, Susi Pujiastuti. Susi pun menjawab pertanyaan awak media bahwa Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut harus berjaya di laut. Namun, tiba-tiba setelah memberi penjelasan terkait pos kementeriannya, Susi dengan santainya membuka sepatu hak tingginya. Sudah ya, capek nih. Celetuk Susi di Istana Merdeka, Jakarta. Tak hanya itu, usai melepas sepatu hak tingginya, Susi langsung duduk di tanah, seolah melepas lelah sejenak. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebungkus rokok dan menyalakan pemantik, lalu mengisap rokoknya dengan santai. Begitulah Susi mengekspresikan diri apa adanya setelah pengumuman calon menteri kabinet kerja Jokowi. Dengan diangkatnya Susi yang tidak tamat SMA, perhatian teralihkan pada bos Susi Air tersebut. Tidak mudah seseorang dengan ijazah SMP seperti Susi untuk bisa menjadi seperti sekarang dengan berbagai pencapaian hebatnya.
Susi mempunyai faktor X yang dianugerahi olehnya yang tidak dipunyai oleh mereka yang berpendidikan tinggi sekelas S3 sekalipun. Susi adalah wanita spesial jika kepemimpinannya dan keuletannya tidak diragukan lagi. Berikut jabatan yang disandang Susi, yaitu pertama, CEO PT ASI Puji Astuti Marine. 2. CEO PT ASI Puji Astuti Aviation atau Susi Air. 3. CEO PT ASI Puji Astuti Flying School. 4. CEO PT ASI Geosurvey. 5. Board of Advisor HNSI atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. 6. Independent Environmental Activist. 7. Ketua Komite Pembangunan UKM Kadin Indonesia. Untuk mendapatkan satu penghargaan saja, seseorang dengan pendidikan formal tinggi sekelas doktor belum tentu bisa mendapatkannya. Namun Susi berbeda. Dengan labelnya tamatan SMP, ia mampu mengoleksi banyak penghargaan. Keren banget. 29. Astaga, Susi terpilih. Ada fotonya guys, lucu banget. Nih. Lucu, gemes. Meski baru menjabat sebagai menteri selama 3 tahun, Susi telah dipilih masyarakat sebagai menteri dengan kinerja paling baik dibandingkan menteri-menteri lain dalam kabinet kerja Presiden Jokowi. Susi adalah satu dari sekian banyak menteri yang mengisi kursi kabinet kerja yang cukup mencuri perhatian. Namun, di balik itu semua, beberapa hari sebelum resmi menjabat, tanggal 23 Oktober 2014, Susi merasa galau tingkat tinggi. Perasaannya bergelayutan antara harap-harap cemas dan tak keruan. Bagaimana tidak? Hari itu, sebenarnya Susi sudah merencanakan akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menengok anaknya. Namun, dia mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi untuk ke istana. Tentu panggilan dari istana tak mungkin begitu saja diabaikan. Ternyata, Presiden Jokowi mengundang Susi ke istana untuk mengajaknya bergabung dalam kabinet kerja. Jokowi pun memberikan nama-nama jajaran kabinetnya yang tak lama lagi akan segera diumumkannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kepada Jokowi, Susi menuturkan bahwa ia adalah seorang pebisnis yang dianggap gila dalam membangun sebuah perusahaan. Namun, dengan lugas justru Jokowi menjawab bahwa Indonesia butuh orang-orang gila seperti Susi. Ya, saya memang butuh orang gila untuk melakukan terobosan, tegas Jokowi. Rupanya Jokowi sudah mantap terhadap pilihannya dan yakin terhadap keputusannya. Beliau tetap pada pilihannya, menunjuk Susi sebagai menteri. Hal inilah yang membuat Susi galau tak keruan. Dirinya merasa tidak cocok untuk menjadi birokrat. Dalam birokrasi, sikap yang ditunjukkan haruslah mencerminkan layaknya pejabat. Sedangkan jiwa Susi tak suka dengan yang seperti itu. Dia cepat-ceplos, keras kepala, dan tidak suka kompromi. Dia juga tidak terbiasa dengan aturan formal yang membatasi gerak-gerik pejabat. Ketika namanya mulai disebut-sebut sebagai salah satu anggota pos di kabinet yang akan dibentuk Jokowi, perempuan kelahiran Pangandaran ini makin dikenal publik. Pada 26 Oktober 2014, tepat 3 hari setelah pemanggilan Susi ke istana atau hari ke-6 setelah dilantiknya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala, diumumkanlah susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja. Para menteri dilantik oleh Jokowi di Istana Negara. Mereka pun berdatangan dengan menggunakan kode pakaian batik warna coklat. Salah satu menteri yang ditunggu adalah Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Puji Astuti. Pemilik Susi Air ini tampak berbeda dengan kebaya coklatnya dan rambut yang disanggul. Setelah satu persatu nama disebut untuk mengisi kursi kementerian dalam kabinet, tersebutlah Susi Puji Astuti oleh Presiden Jokowi. Susi resmi disebut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sembari memuji dan tertawa, Presiden Jokowi menyampaikan kekagumannya kepada Susi. Ketika satu persatu menteri diminta maju dengan berlari oleh Jokowi, Susi justru tanpa diminta sudah berlari terlebih dahulu. Lucunya, Presiden malah memintanya tidak perlu berlari. Setelah menyebutkan nama Susi, Presiden Jokowi memuji Susi sebagai wirausahawati, pekerja keras yang memulai usahanya dari nol. Pahit manisnya dalam menjalani bisnis telah dirasakannya. Jokowi pernah membaca sebuah artikel mengenai kisah Susi yang memulai usahanya sebagai bakul ikan.
Jokowi yakin dan optimistis bahwa memilih Susi untuk menempati kursi Menteri Kelautan dan Perikanan adalah keputusan yang tepat. Jokowi juga yakin menteri pilihannya ini akan melakukan banyak terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Chapter 30, Menteri yang nyentrik. Keputusan Presiden Jokowi memilih Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dinilai kontroversial. Salah satu alasan mengapa pilihan Presiden dirasa janggal karena Susi tidak punya latar belakang pendidikan tinggi. Dia bahkan tidak lulus sekolah menengah atas. Ya, Susi memang tidak lulus SMA. Namun ketika dirinya ditanya mengenai ada yang meremehkan kemampuannya karena tidak lulus SMA, Susi mengatakan bahwa itu tidak masalah. Just go through and do it. Katanya, selain dirinya dinilai tak punya latar belakang pendidikan yang mumpuni, kepribadiannya pun dianggap tak layak ditiru. Susi dianggap belum cukup berakhlak oleh segelintir orang karena kebiasaan merokoknya dan bertato. Meski begitu, Jokowi tetap memilih Susi sebagai salah satu menteri di kabinet kerja. Ditambah dengan penampilannya yang terlalu santai, suaranya yang berat dan khas, serta gaya bicaranya yang blak-blakan, membuat wanita ini makin terlihat nyentrik di antara menteri kabinet kerja Jokowi. Ya, sejak awal kemunculannya, Susi memang sudah menyita perhatian publik Indonesia bahkan dunia. Terlebih saat media massa mengangkat berita tentang kehidupan pribadinya, mulai dari pendidikannya yang hanya lulus SMP hingga berkali-kali memiliki suami. Namun, sebetulnya Susi kesal terhadap media yang cenderung menulis dan memberitakan kehidupan pribadinya. Ia memberikan peringatan kepada media untuk bertanya tentang peran, program, dan kinerjanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sejak awal Oktober 2014, beberapa pekan sebelum pengumuman awal kabinet, Susi Pujiastuti sudah menjadi trending topik di berbagai media sosial. Sebuah survei membuktikan bahwa dalam percakapan terkait menteri di Twitter antara tanggal 6 Oktober sampai 3 November 2014, Susi adalah nama yang paling sering dikicaukan para tweets. Berbagai tanggapan pun muncul. Opini berseliweran dengan bebasnya di dunia maya. Mayoritas netizen di jejaring sosial langsung memuji dan membela Susi sebagai sosok pekerja keras. Ia dinilai telah membuktikan kemampuan dan keberhasilannya tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga di bidang sosial. Berikut cuplikan beberapa kicauan mengenai Susi Pujiastuti beberapa hari setelah dirinya didaulat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi ada tweet-tweet gitu loh guys di sini. Tuh. Kelihatan gak sih? Ya pokoknya banyak tweet-tweet gitu. Dari @rekzindahud, ini dari Twitter. Cigarettes, tattoos, single mom, airlines business, philanthropist, and now a minister. Hot damn Bu Susi. Hashtag stand up for Susi. Dari @sabtuari, di luar soal mengudutnya, gaya Bu Susi ini seperti mendobrak keangkeran profesi menteri. Hehe. Gaul, santai, apa adanya. Aku yang ngene pokoke. Aku yang ngene pokoke. Gitu gak sih? Bener gak sih bahasa Jawanya? Maaf ya kalau salah. @badut romantis. Bu Susi menginspirasi wanita Indonesia untuk menjadi kuat, mandiri, jujur, dan menjadi diri sendiri. Dari @cumarahel. Meski tidak setuju dengan gaya merokok di area publiknya, tapi saya optimis dengan kinerja Bu Susi. Beliau mungkin tidak lulus SMA, tapi seorang pekerja keras sejati. Dari @rihandaulah, mestinya yang bisa diteladani dari Bu Susi adalah kerja kerasnya sebagai pengusaha, sisi kemanusiaannya membantu tsunami Aceh dan sebagainya. Dari @ucang, saya rasa Bu Susi harus lebih menjaga sikapnya soal merokok di depan publik. Itu saja dan semoga kinerjanya lebih keren. Presiden Jokowi pun tak mau kalah. Beliau ikut berkomentar mengenai Susi yang namanya menjadi buah bibir sejak ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Secara khusus, Jokowi menulis komentarnya di Facebook Sabtu 1 Januari 2016 dengan ilustrasi foto Susi tengah menggendong ibunya. Jokowi memuji sepak terjang Susi dalam beberapa hari terakhir sejak dilantik sebagai menteri. Ini gambarnya guys. Tuh, ini Susi lagi gendong ibunya. Presiden Jokowi menuliskan penggalan diskusinya dengan Susi sebelum pengumuman kabinet kerja.
3 hari setelah pemanggilan Susi ke istana. Beliau pun menceritakan bagaimana akhirnya memilih Susi sebagai menteri. Alasan Jokowi memilih Susi karena wanita lulusan SMP itu dikenal sebagai orang gila. Sebelum diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan, Bu Susi bicara kepada saya, "Pak, saya surprise Bapak angkat saya jadi menteri," cerita Jokowi. Susi kaget, beber presiden, karena sebelumnya banyak yang menilai dirinya gila karena kerap mengeluarkan ide dan mengkritik menteri-menteri di pemerintahan sebelumnya. "Bapak kok percaya sama saya?" tulis Jokowi menirukan pertanyaan Susi. Saya jawab enteng saja. "Iya, saya memang butuh orang gila untuk melakukan terobosan," tulis Jokowi yang kemudian melanjutkan bahwa Susi tertawa mendengar jawabannya itu. Tentu Jokowi tidak menuduh menterinya itu sakit jiwa. Kegilaan Susi bagi Jokowi adalah visinya yang out of the box, dan karakter ini sesuai dengan slogan yang selalu digaungkannya, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Benar saja, seminggu setelah pengumuman anggota kabinet, Jokowi tampak makin yakin dengan pilihannya. Dalam Facebooknya, dia mengaku, "Saya senang dengan cara kerja Bu Susi yang dalam jam-jam pertama membuka kesadaran publik tentang potensi laut Indonesia yang dicuri asing. Dan saya yakin Ibu Susi punya karakter untuk melayani, seperti ia yang sigap menggendong ibu yang sudah sepuh ini," tulis Presiden Jokowi sambil mengunggah foto Susi yang sedang menggendong mendiang ibunya. Foto itu ramai beredar di media sosial selama sepekan usai Jokowi mengunggahnya. "Selamat bekerja Ibu Susi, Jales Veva Jaya Mahe, di Laut Kita Jaya," tutup Jokowi. Beberapa saat itu, Susi pun mengungkapkan salah satu alasannya menerima tawaran sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Jokowi JK. "Saya terima pekerjaan ini dengan pengalaman saya 33 tahun di perikanan dan 10 tahun di penerbangan. Mudah-mudahan bisa membantu Indonesia menjadi lebih baik, membangun ekonomi mandiri dan menumbuhkan kebanggaan diri Indonesia," ucapnya. Alasan lain yang meyakinkannya menerima pekerjaan berat ini, yang jelas-jelas jauh dari karakternya yang tak suka diatur oleh kekangan birokrat yang menyulitkan geraknya dalam berinovasi, adalah kecocokannya dengan cara berpikir Jokowi. Menurut Susi, Jokowi ingin hasil laut benar-benar digunakan untuk kesejahteraan nelayan. "Kalau bukan karena Pak Jokowi, cara berpikir Pak Jokowi, prinsip-prinsip Pak Jokowi, saya tidak akan menerima pekerjaan ini," ujar Susi. Susi sendiri pernah menceritakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi sebelum dirinya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi mengungkapkan bahwa ia tidak ingin ada intervensi dari institusi manapun saat sedang menangani masalah, karena jika adanya intervensi, pekerjaannya tidak akan selesai. Susi pun menyayangkan potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang masih kurang dioptimalkan. Angka ekspor Indonesia di sektor ini masih rendah, padahal luas wilayah laut Indonesia 15 kali luas Thailand dan berkali-kali lipat dari Malaysia. Menurut Susi pula, illegal fishing di Indonesia sudah berlangsung lama hingga merugikan negara maupun nelayan. Oleh sebab itu, kata Susi, saat mulai menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, ia memilah beragam masalah yang ada, semisal penyebab jumlah nelayan dan ekspor yang turun. Dari melihat masalah-masalah itu, Susi bekerja keras mengawal serta mengawasi laut Indonesia dari aksi pencurian ikan, salah satunya dengan mengontrol izin perikanan serta data ekspor dan impor. Ia pun memutuskan bahwa IUU, Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, merupakan persoalan besar perikanan dan kelautan Indonesia. Susi menemukan bahwa di Indonesia ternyata ada undang-undang dan pasal yang memperbolehkan menenggelamkan pelaku pencurian ikan. Susi juga mematok target dalam 5 tahun ke depan akan meningkatkan ekspor dan memaksimalkan potensi kelautan Indonesia. Ia pun menantang pegawai KKP untuk merealisasikan target tersebut. Susi berharap pegawai KKP bisa bekerja dengan cepat dan profesional. Bab 31, beginikah revolusi mental? Halaman 142. Disadari atau tidak, pasca rezim Soeharto atau setelah memasuki era reformasi, makin terasa bahwa demokratisasi membuat banyak orang gemar berwacana tapi minus kerja. Banyak bicara tapi nol praktik. Masih lumayan kalau wacananya berbobot.
Nyatanya, yang terpampang dan terbaca, terutama di dunia maya termasuk di media sosial, wacana tersebut cenderung kering dan lebih bertujuan ingin melampiaskan nafsu dengan mengejek dan mencela. Salah satu sasaran empuk ejekan atau celaan adalah Presiden Jokowi dan menteri-menterinya. Setelah pengumuman kabinet pemerintah Jokowi dan berikut terpilihnya Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, para pembenci yang memiliki misi terselubung dan para pengamat yang memang mengungkapkan pendapat satu persatu mulai melancarkan kritikan dan cenderung celaan kepada sasarannya, tak terkecuali kepada Susi. Susi Pujiastuti pun panen cacian dan cibiran amat dahsyat sesaat setelah pelantikannya. Saat itu publik belum begitu mengenal sosoknya. Dalam situasi miskin informasi tentangnya itu, sejumlah media propaganda pembenci Presiden Jokowi seolah mendapatkan bahan untuk menghujat. Yang paling gencar dikritik selain pendidikan yang disandangnya adalah karakternya yang tabu dan terlihat aneh bagi masyarakat kita. Gayanya yang eksentrik dan bicaranya yang ceplos-ceplos, sebatang rokok filter yang tak jarang diisapnya, serta tato yang terlukis di kakinya, membuatnya terkesan angker. Namun, alih-alih menanggapi, Susi justru menepis semua cibiran yang terus berdatangan itu. Menteri-menteri lain minimal bergelar sarjana, doktor, atau bahkan profesor, tetapi tidak dengan Susi. Ia hanya lulusan SMP karena ketika kelas 2 SMA ia membuat keputusan gila dengan berhenti sekolah. Memang pendidikannya di tingkat SMA tidak tuntas. Namun putusnya Susi sekolah bukan karena ia malas belajar atau berulah dengan teman-temannya. Selama ini, budaya yang tumbuh dan ikut membangun opini dalam masyarakat adalah menilai seseorang dari gelar yang dimiliki, dari ijazah dan surat-surat resmi yang digenggamnya. Seseorang yang memangku jabatan di pemerintahan, walau ia tidak membawa perubahan apapun, selama ia masih mempunyai salinan gelar dan ijazah yang mentereng dan bertitle lebih dari satu, ia masih dianggap pantas menduduki jabatan tersebut. Tidak heran bila kemudian masyarakat dan para pengamat heboh atas pengangkatan Susi sebagai menteri yang hanya tamatan SMP. Sekalipun faktanya Susi telah berhasil membangun bisnis yang cukup fantastis dari nol dan bahkan mempekerjakan banyak sarjana, ia tetap dianggap sebelah mata. Meski begitu, dengan segudang pengalamannya di lini kelautan serta pergaulannya dengan para nelayan dan para pebisnis hasil laut di dalam dan luar negeri, pantaslah jika Jokowi menempatkan Susi di pos kelautan. Dengan pengawalan Susi di sektor bahari, Jokowi berharap kabinet kerja yang dipimpinnya sanggup mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Namun, baru beberapa bulan bekerja, Jokowi dan para menterinya sudah menuai banyak kritik. Sebenarnya, kritik itu sah dan baik, asalkan disertai argumen yang jelas. Sayangnya, sebagian orang gemar melemparkan kritik pedas kepada Susi. Pakar ilmu kelautan dari Institut Teknologi Bandung, Muslim Muin, misalnya, mengatakan bahwa posisi menteri strategis terkait pengembangan kemaritiman dalam kabinet kerja Jokowi diisi oleh orang yang tidak tepat. Susi memang sukses mengembangkan industri pengolahan hasil laut serta transportasi antar pulau. Namun, menurut Muslim itu tak cukup. Ngaco mengangkat Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sukses menjadi pengusaha ikan bukan berarti bisa memimpin KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujarnya. Muslim mempertanyakan apakah Susi paham teknologi kelautan, marine products economics, coastal processes, dan underwater technology. Menurut Muslim, kepakaran Susi hanya tentang penangkapan dan penjualan ikan. Kelautan bukan hanya urusan ikan, katanya. Pengangkatan Susi sebagai menteri menandakan Jokowi tidak paham laut. Cita-cita dia, Indonesia jadi poros maritim dunia, tidak akan tercapai. Menurutnya, tugas Menteri Kelautan adalah meregulasi laut. Contoh nyatanya yaitu terkait dengan proyek Tanggul Raksasa. Seorang Menteri Kelautan harus bisa mengkaji dampak yang mungkin ditimbulkan. Contoh lain adalah masalah eksploitasi ikan. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami overfishing karena eksploitasi berlebihan. Seorang Menteri Kelautan juga harus mampu memahami masalah tersebut. Kalau tidak,
ikan akan terus dieksploitasi. Kita kelihatan hebat karena produksi ikan kita tinggi, tetapi ikan kita habis. Apakah Susi paham itu? Ujar Muslim. Menurut Muslim, menyerahkan kursi menteri kepada seorang pengusaha ikan adalah keputusan yang salah. Kritikan lainnya datang dari anggota Dewan Perwakilan Daerah, Laude Ida. Dia meragukan proses pembagian jatah jabatan di kabinet. Karena jika benar ada sesuatu yang terjadi dalam pemilihan jabatan, hal ini bisa saja akan terus berlangsung pada posisi jabatan berikutnya. Laude Ida sendiri mengaku bahwa ia tak tahu dan tak kenal Susi. Dia hanya tahu bisnis penerbangan Susi, yaitu Susi Air, yang sering dikarter oleh para pembisnis. Kata Laude Ida, tak bisa dicarikan alasan pembenaran dari segi logika maupun empirik tentang Susi yang lebih hebat dan profesional ketimbang orang-orang seperti Profesor Alex S.W. Retraubun atau ilmuwan kelautan jebolan Inggris, mantan dirjen kelautan dan mantan wajan perindustrian yang khusus mengurus industri perikanan, atau para ahli lainnya yang terdidik dan dibiayai oleh negara. Laude tahu bahwa sebenarnya perkara pemilihan jabatan itu hak prerogatif presiden. Ia pun yakin bahwa dengan alasan hak prerogatif presiden itulah semua orang jadi bungkam. Lantas, apa alasan Susi dipilih dan bukannya figur lain? Inilah yang dipertanyakan oleh Laude Ida. Laude mengungkapkan bahwa tak ada yang gratis dalam politik. Pemodal yang sudah berkorban materi pasti minta imbalan, dan ujungnya pun jabatan politik, di mana itu merupakan hak prerogatif presiden. Entahlah, mudah-mudahan tak seperti itu. Tapi dengan duduknya orang sekali Bu Susi, kalau benar isu tentang jenjang pendidikannya, maka sekaligus melecehkan dunia pendidikan. Ini yang secara khusus harus dijelaskan oleh Jokowi. Jangan sampai pada awal pemerintahannya sudah mengesankan pengangkatan jabatan politik dan jabatan strategis lainnya sudah ditransaksikan atau dijonkan, ujarnya. Itulah dua kritikan miring yang muncul, namun di sisi lain tanggapan positif juga berdatangan. Salah satunya seorang pengamat dari Universitas Islam Kediri, Zainal Arifin. Ia menilai pengangkatan Susi sebagai menteri bukanlah sesuatu yang mesti dipermasalahkan. Ia berpendapat bahwa Presiden Jokowi tentu mempunyai banyak pertimbangan tersendiri dalam memilih setiap menteri yang akan mendampinginya dalam mewujudkan misi kabinet kerja selama 5 tahun ke depan yang berakhir pada tahun 2019. Ia menyebutkan bahwa selain pertimbangan empiris dan rasional, Jokowi pastinya juga mempertimbangkan faktor insting. Insting ini di luar rasional dan empiris. Mereka yang punya insting kuat bisa sukses. Misalnya Dahlan Iskan. Ia lulusan SMA, masuk ke kabinet era Presiden SBY. Dan saya kira Pak Jokowi tidak salah memilih Susi menjadi menteri, ujar Zainal seperti yang dikutip oleh liputan6.com. Menurut dosen ilmu negara Uniska Kediri tersebut, banyak potensi sumber daya manusia di Indonesia yang sebenarnya tinggi tetapi tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan yang juga tinggi, dan Susi termasuk golongan yang seperti ini. Karenanya, Zainal mengingatkan agar menilai seseorang tidak hanya dari sisi formalitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Bukan berarti mereka yang tidak berijazah tidak pandai dan lulusan SMP tidak profesional. Selain itu, lanjut Zainal, pendidikan ataupun pengalaman tidak harus diperoleh di bangku sekolah. Hal ini sudah terbukti pada Susi dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pendapat Zainal ini sangat masuk akal. Pengalaman Susi yang lebih dari 20 tahun di lapangan tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Bekal ini cukup baginya untuk membuat langkah-langkah taktis dan strategis dalam mengembangkan potensi kelautan Indonesia. Pendapat lainnya datang dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Dia bangga dengan diangkatnya Susi sebagai bagian dari kabinet kerja. Susi merupakan putri daerah kelahiran Pangandaran yang sukses dengan sejumlah usaha, seperti ekspor ikan dan penerbangan Susi Air di Jawa Barat. Rasa bangga tentu ada, kata Aher, mengungkapkan kebanggaannya terhadap Susi yang baru saja dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6. Dia berharap Susi bisa memberikan kontribusi nyata dalam dunia perikanan dan semua menteri bisa bekerja dengan baik. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Irianto MS Syaifuddin, juga mengungkapkan rasa bangganya atas dilantiknya Susi. Menteri itu diharapkan benar-benar membawa perubahan di dunia kelautan. Harapannya,
Sebagai orang pesisir pantai, ada perubahan yang signifikan terhadap kehidupan para nelayan. Karena selama ini, dari tahun ke tahun, kabinet terus berubah, namun kehidupan para nelayan masih belum berubah, katanya. Bagi Susi sendiri, kerja lebih penting. Itu sebabnya ia tak pernah membuat konferensi pers secara khusus untuk menanggapi kritikan terhadap dirinya. Susi hanya berharap kelak jika program-programnya berjalan baik, Kabinet Kerja dan Masyarakat Indonesia, termasuk ahli kelautan dari ITB, akan memahami apa yang dilakukannya, sehingga tak sekadar menganggapnya cuma bisa berjualan ikan. Namun, sekali waktu, Susi pernah membalas kritikan yang menyerang dirinya secara tidak langsung. Dari ITB juga kan, kemarin dia bilang, Jokowi itu ngaco milih Susi. Sekarang saya tanya, yang ngaco Pak Jokowi atau ITB? Karena saya pernah dapat penghargaan Ganesha dari ITB. Atau jangan-jangan dua-duanya yang ngaco, seloroh Susi. Perlu diketahui, Susi pernah menerima penghargaan Ganesha Widya Jasa Aditama Award dari ITB pada tahun 2011 lalu dan mendapat penghargaan Women and the Economy Summit Award pada tahun yang sama. Susi juga pernah menantang orang-orang yang menyangsikan kemampuannya memimpin kementerian di sektor bahari. Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan media. Apakah Susi berencana menggandeng para pakar kelautan yang meragukan kemampuannya? Kalau kesombongan mereka itu bisa dibuktikan, saya akan ajak kerjasama. Tegas Susi. Namun, Susi mengatakan bahwa ia lebih memilih menggandeng orang-orang lama di KKP jika para pakar atau ahli kelautan yang mencibir latar belakang akademiknya itu tidak dapat membuktikan kepakaran mereka. Kalau cuma core-core saja, saya kira di KKP ini banyak orang yang sudah bekerja. And they are very excellent. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, banyak orang yang bertanya-tanya apakah Presiden Jokowi asal menunjuk Susi sebagai menteri. Jelas jawabannya pastilah tidak. Jokowi tentu menyadari bahwa banyak orang pandai dan mumpuni di bidang kelautan dan perikanan. Namun kenyataannya selama ini, sektor kelautan dan perikanan seperti jalan di tempat, stagnan, bahkan bisa dibilang mati suri, tak pernah terekspos oleh media. Akibatnya, masyarakat tak tahu menau soal laut. Seorang sarjana, doktor, dan profesor mungkin mempunyai banyak pengetahuan tentang kelautan dan perikanan. Tetapi, bila mereka tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan tentang tata kelola empirik dan bersinggungan langsung dengan nelayan, serta segala yang berhubungan dengannya, maka yang dihasilkan mungkin hanya berupa regulasi dan kebijakan yang tertuang di atas kertas, yang praktiknya tidak bisa diharapkan wujudnya. Presiden Jokowi sebelum menjadi presiden telah mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa banyak kebijakan, program kegiatan, dan rencana pemerintah yang bagus. Tapi sayangnya, eksekusi dan implementasinya kurang berjalan baik sehingga tidak berdampak nyata pada masyarakat. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah melakukan terobosan demi terobosan. Salah satunya adalah lelang jabatan. Hal ini bertujuan untuk mendapat pejabat yang berkompeten atas dasar ilmu dan kemampuan, bukan hanya dari ilmu. Jokowi menyadari bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kebijakan dan pelayanan yang berdampak positif pada masyarakat, ilmu dan kemampuan pejabat serta aparat birokrasi menjadi parameter utama. Saat masih menjadi calon presiden, Jokowi pernah menawarkan revolusi mental sebagai kata kunci visi misinya dalam menjadikan Indonesia lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Tak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam kemaritiman. Sekarang, Jokowi telah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Perihal penunjukan Susi sebagai menteri, apakah itu merupakan bagian dari agenda revolusi mental? Jawabannya adalah mungkin. Terlepas dari itu, Jokowi berharap masyarakat tak terlalu a priori terhadap sejumlah menteri pilihan Jokowi, termasuk Susi. Para menteri, kata dia, harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Kita harus memberikan kesempatan kepada kabinet kerja untuk bekerja dengan berbagai prioritas pembangunan yang dinilai cukup mendesak untuk segera dibenahi. Artinya, jika belum kita sudah berburuk sangka, bagaimana bisa bekerja? Katanya. Jokowi mengatakan harapan masyarakat terhadap pemerintah sangat besar terkait permasalahan yang makin kompleks, terutama bidang ekonomi. Biarkan para menteri dan kabinetnya bekerja dulu. Kita tunggu saja bukti demi bukti ke depannya.